Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang zakat dan pajak dalam perspektif Islam. Langsung saja berikut paparan video dari kami. Pengertian zakat. Zakat secara etimologi dalam kitab Mu'jam-Wasit seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Kardawi adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan zakah yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan zakah yang berarti bahwa orang tersebut baik. Secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Baik, selanjutnya adalah hikmah zakat. Hikmah zakat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, faedah diniyah atau segi agama. Maksud dari faedah ini adalah berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Faedah yang kedua adalah faedah khuluqiyah atau segi akhlak. Maksud dari faedah ini adalah menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayaran zakat. Faedah yang ketiga adalah faedah ijtimaiyah atau segi sosial kemasyarakatan. Maksud dari faedah ini adalah zakat merupakan sarana untuk membantu dan memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Selanjutnya mengenai pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontrapretasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak menurut syariah yakni secara etimologi pajak berasal dari bahasa Arab disebut dengan istilah dari ribah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Macam-macam pajak. 1. Menurut golongannya. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. 2. Menurut sifatnya. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya. 3. Menurut lembaga pemungutan. Menurut lembaga pemungutan pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Hubungan zakat dan pajak dalam perspektif Islam. Hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Itu terjadi tak kala pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak atau khorai. Bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam.
Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat. Penarikan pajak di luar zakat selanjutnya terus berlangsung meski dengan alasan yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi terbalik. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know